Welcome back to Jurnal Belajar Bahasa Inggris. Kita masih di materi adjective and adverbs, bagian adjectives with at and in. Nah, yang pertama itu tentang at, ya. Jadi belakangnya bla 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 at adjectives. Kita sifat at. We often use adjectives that end in at to say how people or animals feel. Jadi kita menggunakan kata sifat yang berakhiran ed untuk menyatakan bagaimana orang atau bagaimana perasaan orang atau hewan. Contoh, I was very bored in the math lessons. Saya merasa bosan dalam pelajaran matematika. Ya, jadi animals, people feels di sini ya, merasa bosan. Makanya pakai at bored. Kemudian feeling tired and depressed, ya, merasakan capek, lelah dan depresi. He went to bed, dia tidur. Kemudian ada satu lagi, ini ada dua lagi ya. My girlfriend is shocked. Ya, oke, jadi dia pakai ad untuk menyatakan terkejut. Kemudian he was surprised. He was surprised to see Helen. He was surprised to see Helen. Nah, di sini saya melihat ternyata kalau kita pakai ed bukan selamanya itu lampau ya. Jadi bisa jadi karena dia sedang mengutarakan perasaannya dalam kata sifat shock. My girlfriend is shocked. Nah, saya itu dulu lemahnya selalu mikir seperti ini. Yang pakai ed itu pikiran saya adalah lampau. Nah, ternyata sekarang saya tahu kalau ed dalam adjective itu bisa saja kata sifat yang ketika ed menyatakan suatu perasaan seseorang atau hewan. Kemudian kelemahan saya juga dulu itu sampai sekarang sih mungkin harus perlu di-upgrade. Suka bingung dengan mana kata benda, mana kata sifat, mana kata kerja, terus pelengkap dan lain sebagainya, kata keterangan. Kayak masih belum klik atau belum benar-benar nyantol gitu di otak. Jadi emang harus sering-sering latihan dari vocabulary-nya ataupun baca-baca supaya lebih paham lah gitu. Oke, sekarang kita ke we don't use ing. Kita tidak menggunakan ing adjectives to talk about how we feel. Jadi kita tidak menggunakan kata sifat ing itu untuk membicarakan apa yang kita rasakan. Contoh, I'm very interesting in sport. Kita bukan I'm very interesting in sport, tapi I'm very interested in sport. Nah, ini saya juga pikir kalau yang interest gitu pasti pakai ing gitu kan. Maksudnya kalau menyatakan sesuatu, perasaan bisa ke interesting atau shocking nggak mungkin juga ya. Makanya mungkin I'm very interested in sport. In sport tuh saya mikir interested, loh kok lampau gitu. Tapi ternyata I'm very interested itu dari interest ditambah at karena menyatakan suatu perasaan. Oke. Nah, belajar bahasa Inggris ini mungkin harus sabar ya bagi yang benar-benar kurang gitu pemahamannya seperti saya. Oke, next ke quiz. I am now bla 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 to do wonderful things with my life. I'm now inspired. Ya, inspired sih kalau saya jawabannya oke, benar. Carlos and his grandfather are very excited. Yes. Nah, next ing adjective. Jadi untuk ing adjective kita lihat di sini. We use adjective that end in ing to describe something that causes our feeling. Jadi kita gunakan kata sifat yang berakhiran dengan ing ketika kita mendeskripsikan sesuatu penyebab dari perasaan. Jadi bisa ya, misalnya kita pakai ing dalam kata sifat, tapi keterangannya untuk mendeskripsikan sesuatu yang penyebab dari perasaan itu gitu, penyebab dari perasaan. Jadi bukan menyatakan perasaan kita, tapi penyebabnya. Yuk kita lihat contohnya biar lebih paham. This grammar lesson is boring. This grammar lesson is boring. Oh, ntar saya juga bingung sudah. This grammar lesson is boring. The lesson made us bored. Oke, coba saya coba lihat contoh kedua, siapa tahu lebih paham. We've had a very tiring day. The day made us tired. The end of the film was very surprising. The end of the film surprised me.
Oh, mungkin bukan kayak seperti I'm very surprised with this film. Berarti saya sangat terkejut itu. Tapi kalau misalnya saya bilang the end of the film was very surprising, yang membuat saya kaget itu akhir dari filmnya. Begitu bukan sih? Kalau ada yang clear mohon di koreksi. Kemudian seperti we had a very tiring day. The day made us tired. I'm very tired today. Jadi kayak kalau saya bilang I'm very tired today artinya saya bosan hari ini. Jadi saya merasa perasaan bosan. Tapi kalau saya bilang we have had a very tiring day, berarti hari ini yang membosankan. Oh, pantesan kalau biasanya saya pernah lihat seliweran di media sosial gitu kan kayak bukan I'm boring. Kalau I'm boring saya membosankan, tapi I'm bored, saya bosan. Ternyata maksudnya ini ya. Karena kalau bored, bored itu, bosan itu, dia pakainya ed untuk menyatakan perasaan dia bosan, bored. Tapi kalau misalnya kita pakai i, boring, jadinya kayak penyebab bosannya itu saya. Benar juga ya. Oke, saya make sense di sini ketika sudah ke contoh-contoh berikutnya. Next, we often use ing adjective to ask about something or to give an opinion. Kita menggunakan kata sifat ing untuk to ask, untuk bertanya tentang sesuatu atau memberikan opinion. Oh, kita juga bisa gunakan ing itu ketika bertanya dan memberikan pendapat. Contoh, do you think this grammar art is interesting? Oke, paham ini. My sister is really boring. Nah, ini to give an opinion. My sister is really boring. Kata saya membosankan gitu. Jadi kayak my sister is really boring. He always play with his piano alone. Misalnya seperti itu. Itu contoh dari saya. Kalau salah mohon keliru. Mohon dikoreksi. Oke, lanjut ke ini aja. Ini nggak di unlock karena saya tidak berbayarnya bagian pronunciation-nya. Kita langsung ke quiz aja. Choose the correct form. I am tired ya, right now. Saya bosan right now. My flight was tiring. Jadi yang menyebabkan dia bosan adalah penerbangannya. I am tired itu menyatakan perasaannya karena pakai ed di sini cocoknya. My flight was tiring, pakai tiring karena yang membosankan itu perjalanannya ya mungkin tidak ada yang bisa dilihat, hujan atau gelap atau sudah malam gitu ya. Nah, kemudian these books are, buku ini ya boring, bukan bukunya membosankan. Buku itu kan benda ya, mana dia bisa merasakan bosan. Jadi these books are boring. Oke, jadi saya rasa untuk adjectives with at and in selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon koreksinya jika ada yang keliru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.